Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjut materinya yang sebelumnya kita membahas tentang sistem bahan bakar secara umum. Jadi sistem bahan bakar eh, di dalamnya ada tangki, ada karburator, ada filter, ada selang, ada keran, gitu ya. Nah, kemudian kita hari ini adalah akan membahas tentang karburator, ya. Jadi pada video pembelajaran kali ini ya ini akan membahas tentang fungsi dan cara kerja dari karburator. Oke, fungsi karburator itu adalah untuk mengkarburasi. Apa itu mengkarburasi? Mengkarburasi itu secara sederhana adalah mencampur bahan bakar dan udara. Nah, pertanyaannya mengapa mesti dicampur? Nah, mengapa harus dicampur? Karena ya apabila bensin itu misalkan Anda mengisi 1 liter gitu. Langsung dari tangki itu dimasukkan ke intake manifold. Nah, itu tidak akan terjadi pembakaran. Mengapa tidak akan terjadi pembakaran? Jangankan langsung seperti itu, itunya langsung dimasukkan, kita pernah mungkin mengalami banjir gitu ya, banjir bukan kebanjiran ya, maksudnya adalah bahan bakar terlalu banyak yang masuk ke dalam ruang bakar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si busi itu akan basah. Nah, akibat basah itu maka tidak terjadi pembakaran, gitu ya. Nah, baru kejadian seperti itu saja, kondisi itu tidak akan hidup. Nah, apalagi kalau misalkan 1 liter kita masukkan langsung ke dalam engine. Nah, maka apabila bensin langsung dimasukkan ke dalam mesin itu tanpa karburator, yang pertama tidak akan terjadi pembakaran, yang kedua jumlah bensin yang masuk itu tidak akan terkontrol, gitu ya. Nah, jadi bensin itu tidak dapat terbakar tanpa oksigen. Nah, maka perlu di apa namanya dicampur. Itu dicampur, makanya karburator itu ada fungsinya adalah untuk mencampur bahan bakar dengan oksigen atau dengan udara. Ya, kita tahu di materi sebelumnya bahwa syarat untuk terjadi pembakaran itu harus adanya udara, harus adanya bahan bakar, harus adanya ada api, gitu ya. Kalau salah satu dari 3 syarat itu, misalkan satu tidak ada, maka tidak akan terjadi pengapian. Maaf, tidak akan terjadi pembakaran. Oke, berikutnya fungsi karburator itu ya, yang pertama adalah mengontrol perbandingan campuran. Ya, berapa perbandingan campuran yang diinginkan? Ya, yang diinginkan rasio rasio idealnya itu adalah 15/1. Jadi 15/1 itu artinya 1 gram bahan bakar berbanding 15 gram udara, atau 1 kilogram bahan bakar berbanding dengan 15 kilogram udara, gitu. 15/1. Nah, itu adalah idealnya. Nah, yang berikutnya adalah mengontrol rasio pencampuran. Kalau tadi mengontrol perbandingan campuran, sekarang adalah mengontrol rasio pencampuran. Yang berikutnya, yang ketiga, adalah mengontrol tenaga putaran mesin. Nah, mengontrol tenaga dan putaran mesin ini biasanya itu dengan mengatur besar kecilnya throttle, ya, besar kecilnya throttle, gitu ya, atau lubang venturi, gitu ya. Itu. Oke, yang berikutnya cara kerja. Nah, untuk cara kerja ini kita lihat video terlebih dahulu ya. Karburator adalah alat yang berfungsi mencampur udara dan cairan bahan bakar dengan komposisi yang tepat. Karburator memanfaatkan perbedaan tekanan untuk mencampur bahan bakar dengan udara. Cairan akan mengalir dari tekanan yang lebih besar ke tekanan yang lebih kecil. Bahan bakar tertarik ke atas karena tekanan pada udara yang mengalir lebih rendah dari tekanan atmosfer. Komponen-komponen utama pada karburator adalah skep, jarum skep, mangkuk bahan bakar, pelampung, katup pelampung, cup, pilot jet, main jet, dan celah venturi. Pada celah venturi, luas penampang diperkecil agar aliran mengalir lebih cepat, sehingga tekanan statisnya lebih kecil, dan bahan bakar lebih mudah tertarik menuju aliran udara. Kerja karburator dimulai dari gerakan piston yang menghisap bahan bakar dari atmosfer, menyebabkan udara mengalir melalui karburator. Aliran udara menyebabkan tekanan yang lebih rendah pada venturi, menyebabkan udara tertarik ke atas melalui pilot jet. Bahan bakar yang tertarik ke atas langsung tercampur dengan udara, membentuk kabut bahan bakar. Ketika mesin masih dingin, cup dapat diputar
berputar untuk mengurangi pasokan udara, menyebabkan campuran menjadi kaya bahan bakar, sehingga mesin jadi cepat panas. Ketika pedal gas ditarik, tali gas menarik skep, menyebabkan bertambahnya aliran udara yang masuk. Di saat yang bersamaan, jarum skep juga tertarik ke atas, menyebabkan terbukanya main jet, mengakibatkan bertambahnya bahan bakar yang tercampur ke udara. Semakin dalam pedal gas ditarik, semakin banyak pula campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke karburator. Bahan bakar di mangkuk karburator yang tertarik menuju aliran udara akan semakin berkurang, menyebabkan turunnya pelampung pada mangkuk karburator, sehingga katup pelampung terbuka dan bahan bakar di mangkuk karburator kembali terisi. Pada kenyataannya, konstruksi karburator lebih kompleks agar dapat menghasilkan campuran udara dan bahan bakar yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan. Sekian dulu penjelasannya, silahkan komen jika ada yang salah dari video. Oke, itu ya dari video tersebut ya kita bisa mengambil beberapa pelajaran gitu ya. Ya, kita lihat ini gambar di sini ya. Kita setelah tadi melihat daripada video, kita juga bisa untuk lebih memahami kita lihat ini gambar daripada satu adalah semprotan nyamuk, yang kedua adalah karburator. Jadi karburator ini bekerja memang seperti halnya semprotan nyamuk ini, gitu ya. Nah, jika udara dihembuskan ke dalam suatu pipa, itu ya, dan kecepatan aliran dipertinggi pada pipa pengeluaran, maka tekanan di sekeliling pipa pengeluaran menjadi lebih rendah, ya. Maka tekanan di sekeliling pipa pengeluaran menjadi lebih rendah. Nah, ini adalah yang digunakan ini adalah hukum Bernoulli ya, hukum Bernoulli ya. Nah, karena tekanan permukaan air lebih tinggi dari pipa pengeluaran, maka air akan tersedot ke atas dan terjadilah penyemprotan. Ini ya. Nah, jadi di sini tekanannya tekanannya adalah lebih rendah gitu ya, lebih rendah gitu ya. Nah, pada karburator ini dibuat venturi seperti ini ya, dibuat venturi seperti ini. Jadi venturi itu adalah penyempitan ya. Nah, penyempitan ini disengaja dibuat itu untuk menyebabkan semakin cepat gitu ya, semakin cepat udara aliran udara ini. Nah, kalau ini udara semakin cepat, maka akan tekanan semakin rendah. Kalau tekanan semakin rendah, maka gitu ya akan terjadi perbedaan tekanan antara tekanan di sini dengan tekanan di daerah sini, gitu ya. Nah, ini menggunakan prinsip Bernoulli, hukum Bernoulli, gitu ya. Jadi dengan hukum Bernoulli ini, gitu ya. Jadi aliran semakin cepat maka tekanan semakin rendah. Nah, akibat tekanan semakin rendah, sedangkan di sini tekanan ini lebih tinggi daripada tekanan di sini, maka kita tahu bahwa sesuatu itu akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Nah, karena di dalam ruang pelampung ini, ya, ruang pelampung ini tekanannya lebih tinggi daripada tekanan yang di venturi ini, sehingga bahan bakar yang ada di ruang pelampung akan naik masuk gitu ya ke venturi sini gitu. Nah, ketika masuk ke sini, di sini ada aliran udara yang begitu cepat sehingga terjadilah percampuran antara bahan bakar dengan udara. Nah, seperti itulah proses cara kerja daripada karburator. Gitu ya. Nah, oke, untuk lebih memahamkan ini ya contohnya gitu ya. Gitu. A, B sama ini ya. Gitu. Jadi di A ini tekanannya sekian, kemudian di B itu lebih rendah. Kenapa? Karena terjadi proses penyempitan ya. Jadi tekanannya rendah. Nah, karena di sini tekanannya rendah, di sini tekanannya tinggi, makanya ada tanda panah ke bawah. Ini menunjukkan bahwa tekanan ini ada proses penyesuaian sehingga dia menekan ke sini sehingga dia naik ke atas gitu ya. Karena ini tekanan rendah. Gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi kenapa dibikin venturi ini? Supaya terjadi peningkatan kecepatan udara yang mengalir yang menyebabkan
tekanan itu semakin rendah. Nah, akibat dari tekanan rendah itu ya, maka karena ada perbedaan tekanan antara tekanan di penturi dengan tekanan di ruang pelampung, di ruang pelampung lebih besar daripada tekanan di venturi, maka terjadi aliran bahan bakar dari ruang pelampung ke penturi. Itu karena dari tekanan rendah mengalir kepada dari tekanan tinggi mengalir ke tekanan yang lebih rendah. Oke, perbandingan kerja ya karburator secara aktual ini ya. Ini ketika starting ya tadi kan tahu ya kan bahwa fungsi dari karburator itu adalah mengatur atau mengontrol perbandingan perbandingan udara dan bahan bakar. Nah, ketika starting itu mesin dingin itu adalah 2 sampai 3 berbanding 1 gitu ya. Starting itu 7 sampai 8 berbanding 1, ketika stasioner itu 8 sampai 10 berbanding 1. Nah, ketika kecepatan rendah itu 10 sampai 12 berbanding 1. Kemudian kecepatan menengah itu 15 sampai 17 berbanding 1, kecepatan tinggi atau beban berat 12 sampai 13 berbanding 1. Nah, perbandingan campuran untuk menghasilkan tenaga maksimum itu 12 sampai 13 berbanding 1. Nah, perbandingan campuran ideal itu adalah 14,7 berbanding 1 atau sering dibulatkan itu 15 berbanding 1. Itu ya. Nah, untuk ekonomis berarti perbandingan campuran ekonomis itu adalah 16-17 berbanding 1. Gitu ya. Oke, itu materi untuk karburator ya, tadi fungsi sama cara kerja secara prinsip kerja. Oke, nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Untuk materi hari ini, untuk materi fungsi dan cara kerja serta prinsip kerja karburator cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.